Parhalado HKBP Sion Barinjang mengucapkan selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, semua majelis jemaat gereja ini mengucapkan selamat Advent bagi kita semua. Selamat Advent. Bernyanyilah bagi Allah, masmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia. Kepadamu ya Tuhan, aku angkat jiwaku, Allahku, kepadamu aku percaya. Pada hari ini kita juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus Raja Gereja yang memberi kesempatan kepada kita untuk memperingati Hari AIDS Sedunia pada Advent pertama ini. Hari AIDS Sedunia diperingati untuk menumbuhkan kesadaran terhadap bahaya AIDS di seluruh dunia yang disebabkan oleh penyebaran virus HIV. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, penuhilah kami dengan Roh-Mu untuk membawa terang pengharapan terlebih di minggu Advent ini. Dalam ibadah kita pada hari ini, kita turut berdoa bagi mereka yang menderita penyakit HIV/AIDS serta bagi mereka yang melayani untuk penanggulangannya. Sebelum kita beribadah kepada Tuhan, terlebih dahulu kita menyerahkan hati dan pikiran di hadapannya. Kita berdoa masing-masing. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah. Hari ini Tuhan akan melewat umatnya. Mari sembah Dia dengan bernyanyi. dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah dan bersukarialah, hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan Allah yang
pencipta langit dan bumi. Hanya karena kasih setia-Mu, ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gereja yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan rahmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 91 ayat 1. Hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu Advent pertama hari ini tertulis dalam Wahyu 3 dimulai dari pasal 10 sampai dengan 11. Demikian bunyinya. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 300 ayat 3, Jemaat Undang berdua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkaulah Tuhan, daya dan perkasa, Tuhan peperangan dan dari segala kesusahan. Sekarang pada akun pertama ini kami datang ke hadapan-Mu memohon kemurahan dan yang masih terus mencari jalan keluar menghentikan COVID-19 ini yang menderita penyakit HIV/AIDS. Karena itu pada peringatan Hari AIDS Sedunia tahun 2020 ini yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Desember, kami ikut dalam pencegahan HIV/AIDS mulai dari diri sendiri, keluarga, jemaat dan masyarakat, menjadi sumber informasi yang benar mengenai HIV dan AIDS, bahkan memiliki sikap tidak menekankan stigma dan diskriminasi kepada ODA, sebab mereka adalah sesama kami. Bersama-sama bergandeng tangan untuk pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, jadikanlah kami menjadi alat-Mu untuk mencegah dan penanggulangan HIV dan AIDS. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan kebenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel minggu akun pertama hari ini tertulis dalam Lukas 12 dimulai dari 35 sampai dengan 40. Kita membaca secara responsorial. Hendaklah pinggangmu tetap berikat pada pelitamu setiap menyala. Berbahagialah hamba-hamba yang didapati Tuhan yang berjaga-jaga ketika Ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya Ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan, dan Ia akan datang melayani mereka.
Dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang, ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 87 ayat 3, Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan doa syafaat. Shalom bagi kita semua. Warta jemaat pada hari ini Minggu Advent pertama 29 November 2020. Yang pertama tata ibadah telah disediakan tersendiri. Yang kedua pelayanan ibadah minggu, khotbah Ibu Pendeta Tatariani STH MD, liturgis Amang Situa Dr. Bena Baban MSI, warta saya sendiri, persembahan Inang Situa H. Boru Purba, ketertiban Inang Situa H. Boru Samosir, organis Rinjani Nababan. Yang ketiga, jemaat yang beribadah pada tanggal 22 November 2020, laki-laki 10 orang, perempuan 9 orang, jumlah 19 orang. Yang keempat, berita kegiatan. Yang pertama, ucapan selamat hari Minggu. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu kepada semua anggota jemaat, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama sekali mengikuti ibadah di HKBP Sion Barinjang Sukamara. Sambutlah salam kami, salam. Yang kedua, nama dan tema minggu. Nama dan tema minggu kita saat ini yaitu Advent pertama dan Hari AIDS sedunia dengan tema
Nubuat tentang kedatangan Raja Kemuliaan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Panulirangon taringot tuharoro ni Raja ni Hamuliaon. Yang ketiga, anggota jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu 29 November 2020, telah menjadi jemaat HKBP Sion Barinjang Sukamara keluarga Bapak Cendi Inang Dosma Boru Purba dan satu orang anak perempuan bernama Elvareta Mailinda Sisilia. Alamat mereka di Jalan Amsar Ahmad, RT 14 RW 04, Kelurahan Mendawai, Sukamara. Yang keempat, berita duka cita. Telah kembali ke pangkuan Bapa di sorga, mertua atau orang tua Bapak dari Amang Wetindaon Inang Ye Boruna Baban atau Opung Ifodoli di Pekanbaru. Semoga keluarga tabah dan mendapat penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kelima, belajar baptisan kudus. Belajar baptisan kudus kepada orang tua yang anaknya akan menerima baptisan kudus dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020 pukul 13 WIB atau jam 1 siang bertempat di gedung gereja HKBP. Untuk itu dimohon kepada orang tua agar mengikuti kegiatan tersebut. Yang keenam, perayaan Natal bersama. Perayaan Natal bersama di gereja kita dilaksanakan pada hari Sabtu 5 Desember 2020 masuk pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Mengingat kasus COVID-19 di kota Sukamara masih banyak, maka pada perayaan Natal bersama tahun ini kita tidak mengundang gereja-gereja tetangga. Dimohon juga kepada jemaat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Bagian yang pertama, untuk gladi bersih akan kita laksanakan pada tanggal 2 dan 3 Desember 2020 yaitu pada hari Rabu dan Kamis pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Diminta kepada seluruh jemaat untuk mengikutinya dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, untuk menyukseskan perayaan Natal kita bersama, maka diharapkan seluruh jemaat untuk membayar iuran Natal sebesar 300.000 per kakak dan naposo sebesar 150.000 rupiah. Bagian yang ketiga, bagi keluarga ataupun kategorial ataupun individu yang mau menyampaikan ataupun mempersembahkan puji-pujian dan lain-lain dapat menginformasikan kepada seksi acara yaitu Inang Situa M. Borusida Mutar. Yang ketujuh, satu kali ibadah di Minggu Advent kedua tanggal 6 Desember 2020 yang akan datang. Ibadah kita laksanakan satu kali karena pada ibadah tersebut akan dilaksanakan baptisan kudus dan perjamuan kudus. Ibadah tersebut masuk pukul 9 WIB pagi. Dimohon kepada jemaat untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Yang kedelapan, lelang pesta Gotilon. Mengingat pesta Gotilon yang kita rayakan di bulan September yang lalu dan sampai saat ini belum disampaikan laporan resmi ke jemaat melalui warta ini, diingatkan kembali kepada jemaat yang belum melunasi lelangnya agar segera menyetorkan ke Bendahara Huria agar laporan keuangan pesta Gotilon tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara lengkap dan dapat dibelanjakan sesuai tujuan pesta. Yang kesembilan, iuran. Memasuki bulan ke-11 pelayanan di gereja kita, melalui warta jemaat ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk menyetorkan iuran bulanan kepada bendahara. Bagi jemaat yang telah menyetor iurannya diucapkan terima kasih. Yang kelima, ucapan selamat ulang tahun. Parhalado dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun mulai hari ini Minggu 29 November sampai dengan 5 Desember 2020. Adapun jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini yaitu yang pertama Nora Borusiagian SPD yaitu tanggal 1 Desember. Yang keenam, pelayanan dan kegiatan di pergodungan belum bisa diaktifkan. Yang ketujuh, berita keuangan dapat kita baca di dalam warta jemaat yang dibagikan kepada kita di dalam grup HKBP Sion Barinjang Sukamara. Sekian warta jemaat untuk kita hari ini.
Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kembali kami haturkan kehadapan-Mu pada hari ini Tuhan, atas berkat dan kasih-Mu yang kami rasakan di dalam hidup kami. Engkau telah menyertai kami Tuhan di dalam menjalani setiap aktivitas kami Tuhan selama 1 minggu ini. Dan kini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa yang baik, kami sudah menaikkan lagu-lagu pujian kami di hadapan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu datang memohon kepada-Mu ya Tuhan. Inilah kami Bapa, anak-anak-Mu, Jemaat HKBP Sion Barinjam Sukamara datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Meskipun kami Tuhan melakukan ibadah kami ya Bapa dari rumah kami masing-masing melalui ibadah virtual yang dibuat oleh HKBP Sion Barinjam Sukamara, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kami Tuhan, rasa sukacita kami, kerinduan kami Tuhan untuk datang bersekutu dengan Engkau ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, di tengah-tengah rumah kami masing-masing Tuhan, sehingga puji-pujian kami juga Tuhan dan firman-Mu yang akan didengarkan melalui ibadah virtual ini ya Bapa, boleh menjadi bekal kami Tuhan, boleh menjadi pujian yang harum di hadapan-Mu. Ya Bapa yang baik, pada hari ini Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa bagi seluruh orang-orang di seluruh dunia yang mengidap penyakit HIV AIDS ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kami mohon biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka Tuhan. Berikan mereka kesembuhan ya Bapa. Banyak Tuhan hal-hal yang dihadapi mereka di dalam mereka Tuhan, masa-masa penyembuhan ya Bapa. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong mereka, memberikan kekuatan mereka. Terlebih Tuhan, bagi orang-orang dekat mereka, keluarga mereka Tuhan, kiranya Kau yang memberikan hati yang mau mendukung mereka Tuhan, supaya mereka juga merasa nyaman ya Bapa. Boleh Tuhan merasa bersukacita Tuhan di dalam menghadapi proses penyembuhan. Bapa yang baik, banyak Tuhan rencana-rencana program gereja kami Tuhan yang akan kami selenggarakan ya Bapa, terlebih di dalam 1 minggu yang akan datang. Kami akan mengadakan perayaan Natal bersama ya Bapa. Kami menyadari Tuhan banyak hambatan yang kami alami ya Bapa di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang ada saat ini Tuhan, yang membatasi setiap kegiatan kami ya Bapa. Tetapi biarlah Tuhan melalui perayaan Natal yang akan kami selenggarakan ini juga ya Bapa, Engkau yang boleh memberikan hati yang mau bekerja sama Tuhan kepada kami seluruh jemaat HKBP Sion Barinjam Sukamara. Biarlah Tuhan melalui perayaan Natal yang akan kami selenggarakan ini ya Bapa, boleh menjadi puji-pujian Tuhan di hadapan-Mu. Ya Bapa yang baik, Tuhan memberkati kami. Kiranya Engkau yang memberikan kesehatan kepada kami seluruh jemaat-Mu ya Bapa, sehingga dalam perayaan Natal nanti kami boleh merasakan sukacita ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga berdoa ya Bapa buat panitia Natal tahun ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang membukakan pintu hati mereka ya Bapa. Berikan kepada mereka hikmat Tuhan, supaya mereka juga Tuhan boleh membantu kami, boleh menyukseskan perayaan Natal ini ya Bapa, sehingga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapa di dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi seluruh jemaat HKBP Sion Barinjam Sukamara, mulai dari anak-anak hingga dewasa Tuhan, orang tua dan juga para lansia Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami, memberikan kami kesehatan di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang ada pada saat ini Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan, sukacita ya Bapa. Lindungi kami, jagai kami Tuhan, supaya dalam setiap langkah kami, dalam setiap kegiatan kami Tuhan, kami senantiasa sehat dan penuh sukacita. Berkati pekerjaan kami Tuhan, terkhusus selama 1 minggu yang akan datang. Tuhan yang mendahului kami akan setiap kegiatan kami, supaya apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan Tuhan, boleh kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Tatariani.
Tuhan kiranya menutupi Tuhan hati kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan boleh Tuhan kami terima di dalam hati kami masing-masing, dan boleh Tuhan kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan Ibu Pendeta Tatariani dan juga keluarga, adalah Tuhan yang senantiasa memberikan kesehatan, memberkati setiap kerinduan mereka Tuhan, supaya mereka juga senantiasa bersukacita di dalam menjalani hari-hari mereka. Kami juga berdoa ya Bapa buat inang uluan kami yang masih di dalam masa cuti Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan juga sukacita di dalam menjalani masa cuti bersalin. Biarlah kasih dan sukacita yang daripada Tuhan yang boleh ada bersama-sama dengan Inang dan keluarga. Bapa di dalam surga, kami juga akan memberikan persembahan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang berkati kami, supaya kami Tuhan boleh memberikan yang terbaik kepada-Mu ya Bapa. Ya Bapa yang baik, kami menyadari Tuhan kami adalah manusia lemah yang tidak luput dari dosa. Kiranya Kau ampunkan kami Tuhan akan setiap dosa dan pelanggaran kami, supaya kami layak dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 21 ayat 1 sambil mengumpulkan persaudaraan. Salam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah Minggu tanggal 29 November 2020 ini, yaitu dari Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-7 hingga yang 10. Sebelum kita bersama membaca dan mempelajari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran kita akan menerangi kita sekalian dengan hikmat-Nya, sehingga dimampukan untuk memperoleh pengertian yang benar dan menghasilkan buah kebajikan dalam kehidupan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-7 hingga yang 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Di bawah perikop kedatangan Raja kemuliaan dalam Bait Allah. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapakah
Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk kerajaan kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema bersama memasuki minggu Advent yang pertama ini, nubuatan tentang kedatangan kerajaan kemuliaan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kitab Mazmur ini ditulis oleh Daud, dan itu berdasarkan apa yang terjadi dalam kehidupan. Daud adalah seorang yang sangat percaya kepada Tuhan. Kepercayaannya kepada Tuhan ia tuangkan dalam rangkaian doa dan pujian kepada Tuhan. Daud yakin bahwa setiap perjalanan kehidupan yang ia lalui, Tuhan selalu bersama dengan dia. Baik itu peristiwa yang mendukakan hidupnya dan juga yang memberikan sukacita dalam kehidupannya. Di sini Daud kembali bersyukur kepada Tuhan, karena atas pertolongan Tuhanlah yang mampu memenangkan peperangan melawan bangsa-bangsa di sekitar kehidupan bangsa Israel. Secara khusus dalam firman Tuhan saat ini, yang mampu melawan orang-orang Filistin. Bahkan Daud saat itu dapat merebut kembali tabut perjanjian yang diambil dari orang Filistin. Tabut perjanjian sungguh sangat berarti bagi kehidupan Daud dan seluruh bangsa Israel. Karena tabut perjanjian menjadi lambang kehadiran Allah dalam kehidupan mereka. Tabut perjanjian itu sungguh dinantikan dan selalu diharapkan bukan saja bagi hidup Daud, tetapi seluruh bangsa, secara khusus Israel, dan simbol sebuah keyakinan yang mereka imani. Sion, Yerusalem, menjadi tempat bait Allah. Karena itu tabut perjanjian yang telah mereka peroleh akan mereka nyatakan dan letakkan di Yerusalem, di bait Allah. Mereka yakin bahwa Allah akan selalu bersama mereka, memenangkan peperangan. Dan inilah ungkapan syukur Daud, sehingga ia menyerukan kumandang dalam sebuah nyanyiannya. Dikatakan, angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, inilah langkah awal bagi Daud dan bangsa Israel. Bagaimana mereka
digenapi di dalam perjanjian baru kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan dunia ini. Karena itu dikatakan dalam firman Tuhan, Dialah yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh Daud, Raja kemuliaan itu. Sebagaimana yang telah diungkapkan juga oleh Zakaria pasal 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ialah Mesias yang dinanti-nantikan, dan sungguh karena itu mereka semua mempersiapkan diri dan hati mereka untuk menyambut kedatangan Raja kemuliaan, Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Inilah yang menjadi bagian yang mau disampaikan siapa Raja kemuliaan itu dalam Mazmur pasal 24 ini, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah yang telah menjadi manusia, dan melalui Dialah kemuliaan Allah dinyatakan bagi kehidupan umat manusia, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil 1 Yohanes ayatnya yang ke-14, mengungkapkan kepada kita bersama kasih penyertaan Allah yang luar biasa. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus telah hadir. Yesus telah menyatakan dan menampakkan dirinya dan menjadi bagian dalam kehidupan manusia. Dan pada minggu ini kita bersama memasuki minggu Advent yang pertama, di mana Advent mengingatkan kita bersama akan peristiwa kedatangan Kristus sebagai penebus. Dan Yesus sungguh-sungguh telah menjadi penebus kehidupan kita dari dosa dan salah kita. Yesus telah memberikan kemenangan dalam hidup kita. Yesus Kristus telah berperang melawan maut, membawa hidup kita dalam keselamatan. Karena itu minggu Advent pertama mengingatkan kita minggu masa pengharapan kepada Mesianis, yaitu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Dialah Raja kemuliaan bagi hidup kita, Raja yang abadi, Raja yang senantiasa dinantikan, Raja yang diharapkan berabad-abad. Sampai saat ini pun Ia telah berdiri tegak sebagai Raja kemuliaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, betapa bersyukurnya kehidupan bangsa Israel dan Daud. Mereka bersama membuka hati, membuka diri, menyambut Yesus, sehingga hidup mereka penuh pengharapan dan mampu melakukan apa yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pertanyaannya bagi kita, apa yang harus kita persiapkan dalam menyongsong masa penantian kita akan kedatangan kali kedua Yesus Kristus sebagai hakim bagi dunia ini?
tidak tahu kapan waktu Yesus datang. Namun bagi setiap orang yang berpengharapan di dalam Yesus, maka kita harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh, sehingga kita benar-benar siap dan sigap ketika kedatangan Tuhan kali kedua dalam hidup kita. Sebagaimana yang sudah kita baca bersama tadi dalam pembacaan Alkitab, jelas bagaimana tuntunan penyertaan bahwa kita bersama orang yang percaya senantiasa siap dalam situasi dan keadaan apapun. Dan ia ingin menemukan bahwa setiap orang yang percaya tidak dalam kelengahan, tetapi kesigapan dan menerima Yesus Kristus, Raja kemuliaan itu. Pelita yang bukan saja hanya menjadi milik diri sendiri, tetapi pelita itu akan terus hidup dan terus senantiasa berkobar sampai Tuhan ada dan tiba. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama sadar bahwa Yesus Kristus telah bersama-sama dengan Allah, dan Ia mempersiapkan tempat yang layak bagi setiap orang yang bertahan dalam keimanannya kepada Yesus Kristus. Ia menjadi Raja yang penuh dengan kemuliaan, dan kini kita masih tinggal hidup di tengah-tengah dunia ini. Tentu kita akan berperang, tetapi bukan semata-mata seperti secara pengalaman Daud secara jasmani, tetapi dalam kehidupan kita tantangan yang terbesar bahwa kita berperang melawan keinginan daging dan berperang melawan keadaan dunia ini yang syarat ingin selalu menjauhkan kita daripada kebenaran iman Tuhan dan Yesus Kristus. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita bersama bahwa Raja kemuliaan sungguh nyata bagi kehidupan kita. Dan mari kita bersama tidak pupus harapan, walaupun saat ini kita bersama-sama masih dalam perjuangan. Kita berperang melawan dunia ini, tetapi kita bersyukur sebagaimana Daud, bahwa Daud percaya dan mengandalkan Yesus sebagai Raja mulia itu, dan ia mampu melewati segala pergumulan dan tantangan hidup. Dan saat ini ia pun mengajak kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara, apa yang harus kita persiapkan dalam rangka kita menyambut Raja kemuliaan kita, agar Allah yang penuh dengan kemuliaan dan kekudusan itu bersukacita dan tersenyum menghampiri kita. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita bersama untuk melihat ke dalam hidup dan hati kita. Sudahkah selama ini kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk membuka diri kita menerima Kristus? Hati kita menjadi bait Allah. Yerusalem, bait Allah, sungguh ada dan nyata di dalam hati dan diri kita. Kita berikan hati menjadi bagian terpenting untuk Raja mulia kita, Yesus, bersemayam, sehingga itu boleh memberikan pengharapan yang selalu memberikan terang dan memberikan semangat agar kita bersukacita sebagaimana bangsa Israel dan Daud tidak mengenal waktu lelah dan letih. Mereka tetap yakin dan terus yakin kepada Allah yang telah menjadikan mereka, yang membentuk mereka, yang memberkati mereka, yang anugerahkan yang terbaik dalam hidup mereka.
keselamatan. Apa yang telah Allah nubuatkan, apa yang telah Allah nyatakan dalam setiap kehidupan umatnya melalui para nabi, menjadi bagian yang selalu akan digenapinya. Dan itu menjadi kepercayaan dan iman kita. Mari kita bersama memberikan, mempersiapkan hati dan diri kita untuk menyambut dan menyongsong Raja mulia yang akan kita rayakan dengan kesetiaan dan cinta kasih Allah, bahkan damai sejahtera Allah. Kita sungguh menerima Allah dalam kebenaran dan kasih-Nya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang telah menjadikan kami, dan melalui Allah yang telah membentuk dan menjadikan kami, Engkaulah Allah yang hidup di dalam Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan keselamatan dan kehidupan yang kekal, yang menjadi jaminan dan raja kemuliaan bagi hidup kami, yang telah mempersiapkan waktu dan tempat bagi setiap orang yang percaya dan bersandar sampai kedatangan yang kedua kali. Teguhkan, meteraikan bahwa hidup dan diri kami persembahkan buat bait Allah dalam hari hidup kami. Kami menyambut dan penuh dengan harapan. Terima kasih atas firman yang telah Engkau taburkan, yang memberikan sumber kekuatan dan pengharapan, sehingga nubuatan itu sungguh bukan saja menjadi bagian milik kami, tetapi boleh menjadi bagian yang kami suarakan dalam suara kehidupan kami. Buah-buah cinta kasih Allah yang nyata di dalam pekerjaan, dalam keseharian tindakan hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat, kita bersama menyerahkan persembahan syukur kita yang kedua. Kita naikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 76, Tolak yang lama dinantikan. Kita sudah mendengar firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk tetap setia bernubuat tentang kedatangan kerajaan kemuliaan. Siapakah Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan,
Dialah Tuhan Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini dan yang akan datang nanti. Dia telah merasakan apa yang telah kita rasakan ketika dia menjadi manusia di dunia ini, supaya segala peperangan yang kita hadapi dalam kehidupan ini dia juga rasakan. Itulah yang membuat kita mempunyai keyakinan di Taman Baru Gerejawi ini, bahwa dia bersama dengan kita, Raja kemuliaan, perkasa dalam peperangan. Ya Tuhan Allah, tuntunlah kami supaya tidak berbuat tentang Raja kemuliaan. Kita mengingat dan merenungkan akan dunia kita pada saat ini, yang syarat dengan penderitaan, penyakit karena COVID-19, dan juga dengan penyebarnya virus HIV dan penyakit AIDS. Karena itu kita patut bersolidaritas dengan mereka yang terinfeksi, menjaga agar api pengharapan tetap menyala dalam diri mereka di dalam Allah. Karena itu, pergilah, siap sedialah membantu, menolong, dan mendoakan mereka yang berada di dalam penderitaan, orang-orang lemah yang tidak mempunyai tempat perlindungan dan yang mengalami berbagai penderitaan di dunia ini, supaya kita bersuka cita menanti kedatangan Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, segala hormat, kemuliaan, dan segala pujian bagi-Mu selama-lamanya. Terima kasih dan syukur kami ucapkan kehadiran-Mu atas anugerah dan kasih-Mu yang mengutus anak-Mu yang tunggal, membebaskan manusia ciptaan-Mu dari kuasa dosa. Sekarang kami dapat bersuka cita di dalam kerendahan hati karena kedatangan anak-Mu yang telah dinyatakan ke seluruh dunia ini. Ya Tuhan Yesus Kristus,
bersama-sama dengan kami orang-orang inang, sehingga mereka yang Kau pilih dapat bebas dari kuasa dosa. Saat ini kami bersuka cita dengan pujian syukur, menyadari kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Anugerahkanlah kuasa-Mu yang memperbaharui jemaat-Mu menjadi tempat kediaman-Mu. Masukilah hati kami, kuduskanlah dan sucikan dengan terang Injil-Mu, sehingga kami siap menyambut kedatangan-Mu yang mulia itu. Berkatilah pemerintahan kami dan para pemimpin yang memerintah orang-orang Kristen. Terangi dan berkatilah para pendeta, guru jemaat, penatua, Bible Bro, diakones, evangelis, dan seluruh perawat orang-orang sakit, sehingga mereka dikuatkan dalam pelayanan jemaat-Mu. Peringatkanlah kami akan pertobatan hati yang sungguh-sungguh. Berikanlah penghiburan bagi orang-orang yang berkesusahan. Tolong mereka yang tersesat dan menderita sakit. Terangilah mereka yang berada dekat pintu maut, agar hati mereka cerah menuju kebahagiaan yang daripada-Mu. Turunkanlah di tengah-tengah mereka yang masih berjalan dalam kegelapan, dan terbitkanlah Injil kerajaan-Mu baginya, sehingga semakin bertambah-tambahlah orang-orang percaya yang memuliakan Engkau dari hari kedatangan-Mu yang agung itu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Parhalado HKBP Sion Garinja mengucapkan terima kasih sudah beribadah pada minggu ini. Tuhan memberkati